Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di kelas Maya. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang garis. Ya, materi ini akan disampaikan di kelas 7 SMP dan MTS. Kompetensi dasarnya yang pertama menganalisis hubungan antara sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hubungan antara sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. Sekarang kita pahami tentang garis. Garis direpresentasikan oleh suatu garis lurus dengan dua tanda panah di setiap ujungnya yang mengindikasikan bahwa garis tersebut panjangnya tidak terbatas. Sebuah garis dapat dinotasikan, notasi itu lambangnya, dapat dilambangkan atau dinotasikan dengan huruf kecil, misalkan garis K, garis L, garis M, garis N, dan sebagainya. Kedudukan dua garis, coba dilihat gambar berikut. Garis pertama, garis kedua. Nah, kalau lihat posisinya berarti garis sejajar. Itu kedudukannya ya. Sekarang ini garis yang pertama, garis yang kedua, berarti kedudukannya berpotongan. Sekarang yang ini, nah garis pertama, garis kedua, dia nempel, berarti garis yang berhimpit atau berimpit. Berikutnya ada garis yang berada pada bidang. Berikutnya ada garis lain, dia posisinya melayang, ada di atasnya, ya, dengan ada jarak antara garis pertama dan garis kedua. Nah, jaraknya segitu. Maka posisi garis yang seperti itu kedudukannya adalah bersilangan. Ya, jadi garisnya tidak menyentuh, tetapi ada jarak. Kalau dilihat dari atas, seolah-olah dia berpotongan, padahal tidak. Nah, itu namanya bersilangan. Berikutnya adalah garis vertikal dan garis horizontal. Garis vertikal itu posisinya seperti itu. Jadi posisinya dari atas ke bawah, itu garis vertikal. Kalau garis horizontal berarti arahnya kiri kanan. Itu namanya garis horizontal. Sekarang bagaimana sih melukis garis sejajar yang benar itu, yang betul sejajar ya? Bisa dilakukan dengan menggunakan bantuan dua garis siku-siku, sepasang garis siku-siku ya. Garis siku-siku itu kan bentuknya kan segitiga itu ya garisnya ya. Nah, harus butuh dua penggaris siku-siku. Oke, langkahnya. Yang pertama membuat garis G. Kalau buat garis lurus pakai garis apapun, penggaris apapun bisa ya. Setelah itu langkah berikutnya adalah ya, garis pertama namanya garis G. Langkah berikutnya adalah letakkan satu sisi siku-siku pada penggaris segitiga. Seperti ini ya. Jadi posisinya harus yang ini, sisi salah satu sisinya pada garis ya, sisi yang satunya dia posisinya ke atas. Dan ini penggarisnya ini penggaris siku-siku ya. Penggaris segitiga ini dia sudutnya sini siku-siku. Kemudian letakkan garis sisi pada segitiga yang satunya lagi pada posisi di garis sisanya ini untuk meletakkan penggaris segitiga yang satunya, sehingga sisi dari kedua penggaris ini di sini dia nempel ya. Jadi ini berpotongan sisinya ini berimpit, berpotongan berimpit ya, sisinya ini yang nempel. Dilihat ya, ini dua penggaris segitiga ini. Setelah itu langkah berikutnya adalah geser salah satu penggaris tersebut ke arah vertikal. Terserah, boleh yang penggaris yang kiri ataukah yang kanan yang digeser. Sekarang kita geser yang kanan ini ya, digeser ke atas. Nah, seperti itu. Nah, setelah ini kita buat garis dari posisi penggaris yang baru ini, buat garis.
beri nama garisnya adalah garis H. Nah, ini garisnya berwarna kuning, itu namanya garis H. Maka garis G dan garis H pasti posisinya akan sejajar. Nah, pasti ini akan sejajar. Jadi itu cara melukis garis yang sejajar. Sekarang jika dua garis sejajar ini dipotong oleh satu garis lain, misalnya garis M, sehingga didapatkan dua titik potong, ya, dua titik potong. Misalkan titik potong pertama namanya A, titik potong yang kedua namanya B. Sekarang dari dua titik potong ini terbentuklah 4 sudut masing-masing. Pada titik A ada 4 sudut. Sudut pertama, sudut kedua, sudut ketiga, dan sudut keempat. Demikian juga yang B. Terjadi 4 buah sudut. Sudut 1, sudut 2, sudut 3, dan sudut 4. Sekarang bagaimana sih sudut-sudut itu masing-masing diberi nama? Nah, masing-masing ini ada namanya ya. Jadi sudut pada garis sejajar yang dipotong oleh garis lain itu nanti ada namanya masing-masing. Yang pertama, sudut sehadap. Nah, sudut sehadap ini berpasangan ya. Sudut-sudut yang sehadap ini contohnya sudut 1 A1 itu berada yang bawah ya. Ini A1 dengan B1. Oh, ini sehadap. Sama-sama menghadap kiri atas. Yang lainnya kan nggak ada kan yang menghadap kiri atas. Nah, ini yang berpasangan nih. Jadi A1 dan sudut B1 ini pasangan sudut yang sehadap. Masih ingat sehadap artinya menghadap ke arah yang sama. Selain itu ada lagi enggak? Ada. Nah, itu berarti sudut A2 dengan B2 itu juga sudut yang sehadap, menghadap ke arah kanan atas. Masih ada lagi pasangannya? Ada, yaitu A3 dengan B3. Dan yang terakhir A4 dengan B4. Jadi ada berapa pasang? Ada 4 pasang. Sudut yang sehadap masing-masing pasangan, jadi sepasang sudut sehadap itu dia besarnya sama. Jadi A1 dengan B1 besarnya sama, A2 dengan B2 besarnya sama. Tapi kalau A1 dengan A2 karena dia nggak berpasangan, nggak sehadap, berarti besarnya tidak sama. Gitu ya. Oke, dilanjutkan yang kedua. Pasangan sudut bertolak belakang. Nah, maksudnya bertolak belakang adalah saling berhadapannya itu berlawanan. Yang satu menghadap utara, satu menghadap selatan. Istilahnya adu punggung. Ya. Kira-kira yang mana ini yang sudut yang bertolak belakang ini? Yang pertama, sudut A1 dengan A3. Nah, itu bertolak belakang ya. Jadi punggungnya dia bertemu. Satu menghadap kiri atas, satunya menghadap kanan bawah. Untuk yang A ada lagi? Ada. A2 dengan A4 itu juga bertolak belakang. Kalau yang di titik B ada B1 dan B3 tolak belakang ya. Dan B2 dengan B4 juga bertolak belakang. Sekarang pasangan sudut yang bertolak belakang apakah besarnya sama? Sekarang dilihat antara A1 dengan A3, kira-kira sama enggak besarnya segini nih? Sama ya? Sama. Jadi pasangan sudut bertolak belakang besarnya sama. Oke, sudut berikutnya adalah pasangan sudut dalam berseberangan. Nah, ini ada istilah dalam ya, sudut dalam. Sudut dalam adalah sudut yang berada di antara dua garis. Dilihat ini yang berada di antara dua garis berarti kan garis G dan H kan. Yang di tengah-tengahnya ini namanya sudut dalam ya. Otomatis yang di luarnya itu berarti yang ini namanya sudut luar. Yang di bawah juga sudut luar. Ya, jadi sudut dalam itu yang diapit atau di antara dua garis yang sejajar ini namanya sudut dalam.
Kemudian ini ada istilah berseberangan, berarti nyebrang dia. Kalau nyebrang itu dari kiri ke kanan, bahkan juga dari A ke B, berarti nyebrang itu ya. Jadi dari A ke B itu nyebrang, dari kiri ke kanan juga. Jadi harus dari kiri ke kanan dan juga dari A ke B, itu namanya nyebrang atau berseberangan. Oke, sekarang pasangannya yang mana? Ingat ini di dalam loh ya, yang di dalam. Nah, berarti A1 dengan B3. Jadi ya, dia nyebrangkan dari A ke B. Setelah itu satunya kiri, satunya di sebelah kanan dari garis merah ini. Itu namanya berseberangan. Nah, berada di dalam, berarti dalam berseberangan. Selain itu ada lagi yaitu A2 dengan B4. Itu juga dalam berseberangan. Ada lagi? Nggak ada, sudut dalamnya kan sudah disebut semua. Yang ini kan sudut luar. Nah, berarti yang keempatnya adalah nanti ada sudut luar berseberangan. Sudut dalam berseberangan ini besarnya sama ya. Yang warna kuning ini sama, warna biru ini juga sama. Nah, yang luar berseberangan berarti dia harus sudut luar. Mana di luar? Berarti yang berada di luar garis sejajar, sebelah atasnya atau di bawahnya. Nah, berarti A3 dengan B1 nyabrang dari A ke B, kemudian satunya kiri, satunya di kanan. Itu namanya nyebrang, berseberangan. Ada lagi? Nah, A4 dengan B2 itu juga berseberangan. Ada lagi? Sudah. Di luarnya kan sudah disebut semuanya. Ini kan sudut dalam ya. Nah, sudut luar berseberangan besarnya juga sama. Jadi yang warna kuning sama. Yang merah dengan merah juga besarnya sama. Berikutnya sudut dalam sepihak. Nah, sepihak itu berarti berada sama-sama di pihak kiri, juga sama-sama di pihak kanan. Tapi harus sama-sama di dalam karena ini adalah sudut dalam. Nah, ini sama-sama di sebelah kiri kan? Jadi A1 dengan A4 ini sama-sama sebelah kiri. Dia berada di dalam sudut dalam. Yang namanya sepihak ya. Yang lainnya A2 dengan B3 sama-sama di pihak kanan ya. Tapi dia sudut dalam karena di antara dua garis. Oke, dilanjutkan dengan besarnya. Antara A1 dengan B4 jelas berbeda ya. Yang ini sempit, yang ini besar ya, lebar. Otomatis ukurannya juga berbeda. Yang keenam, pasangan sudut luar sepihak. Sama-sama pihak kiri, tapi di luar. Nah, A3, B2 sama-sama di pihak kanan. Dia juga sudut luar, berarti luar sepihak. Nah, juga A4 dengan B1, luar sepihak. Luar sepihak pasangannya besarnya tidak sama, tetapi berpelurus. Apa artinya berpelurus? Masih ingat? Nah, kalau dijumlahkan besarnya 180. Nah, sekarang untuk latihan, perhatikan gambar berikut. Sebutkan garis-garis yang sejajar. Sebutkan garis-garis yang berpotongan. Nah, kamu cari ya untuk latihannya. Dan mungkin itu saja apa yang bisa saya sampaikan untuk materi garis. Semoga materi ini bisa kalian pahami dengan baik. Dan tetap semangat, tetap rajin belajar. Semoga kalian sukses. Amin ya robbal alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.